Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil amma ba'du. Anak-anakku, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa belajar di pembelajaran jarak jauh SDIT Cahaya Kolbu. Pada pagi ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia KD 3.9. Menentukan karakter tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai fiksi itu apa? Jenis-jenis fiksi ada cerita rakyat atau legenda, ada fabel, ada mite atau cerita jenaka. Nah, kemudian kita sudah belajar amanat dari cerita, ya. Sudah belajar mengenai tokoh, ya. Tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama itu adalah tokoh yang dari awal, tengah sampai akhir cerita selalu ada diceritakan. Tokoh pembantu hanya muncul dalam beberapa dialog, bisa di awal saja, bisa di tengah saja, atau di akhir saja. Itu tokoh pembantu atau tambahan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tokoh, ya, menentukan karakter tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Baik, sebelumnya mari kita buka bukunya halaman 27 dan dimulai dengan membaca doa. Doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Silakan buka bukunya halaman 27. Menentukan karakter tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Setiap tokoh utama yang terdapat pada teks fiksi biasanya memiliki dua sifat, ya, yaitu sifat baik atau sifat positif dan sifat tidak baik atau sifat negatif. Nah, tokoh yang memiliki sifat yang baik disebut dengan tokoh protagonis. Nah, bagi kalian yang suka dengan film-film dari Marvel, ya, ada tokoh baik namanya Spider-Man. Dia tokoh yang memiliki sifat baik. Selanjutnya, tokoh yang memiliki sifat tidak baik yaitu tokoh antagonis. Kalau di kartun Marvel itu ada namanya Venom. Venom itu jahat, ya. Tiruan Spider-Man tapi yang jahatnya ya warna hitam. Nah, kalian ingat, protagonis itu tokoh yang memiliki sifat yang baik, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat tidak baik atau jahat. Baik, lihat, tugasnya menentukan karakter tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi, ya. Siapkan buku cerita, kertas HVS dan alat tulis. Nanti ditulis di halaman 27 dan 28. Baik, Bapak akan bawakan sebuah cerita, nanti kamu tentukan sendiri mana tokoh protagonisnya dan mana tokoh antagonisnya. Nah, mari kita dengarkan mendongeng, ya. Kita perlu membaca dengan cermat. Kelinci dan kura-kura. Cerita kelinci dan kura-kura. Pada suatu hari, kelinci menemukan di sebuah hutan ada sekawanan binatang. Sekawanan binatang yang lagi berkumpul. Situ ada tuan beruang,
Tuan rubah, ada nyonya kancil, ada burung hudhud, kemudian ada ayam, ada gagak, dan binatang lainnya. Tapi yang menonjol dan banyak bicara adalah si telinga panjang dan si gigi dua. Namanya kelinci. Dia memamerkan kecepatan berlarinya. Wah, gak ada di hutan ini yang larinya sekencang saya. Saya ini seperti kilat, larinya sangat cepat sekali. Dia terus aja berbicara sombong. Kemudian dia juga menyebutkan bahwa binatang yang paling lambat itu adalah kura-kura, ya. Dia itu selalu terlambat, paling lambat kura-kura. Ngomong aja pelan, itu kura-kura. Kemudian burung hudhud menemui kura-kura. Diceritakanlah bahwa namanya sering diejek oleh si kelinci, ya, kura-kura itu lambat. Kesal karena selalu diejek hewan yang lambat, kura-kura. Kemudian kelinci dan kura-kura, ya, datang kura-kura datang ke kawanan binatang. Apakah benar kelinci selalu mengejek saya? Kata kura-kura. Benar, Tuan kelinci. Benar, kata beruang. Benar, kata rubah. Aduh, aku sedih sekali mendengarnya. Wah, akan ku balas toh. Akhirnya kelinci dengan pelan mendatangi kura-kura. Hei kelinci, kalau kau berani, mari kita lomba lari. Jangan sombong kau kelinci. Selanjutnya diadakanlah perlombaan antara lomba lari antara kelinci dan kura-kura. Wah, ini nantang, ini kata apa? Kata siapa? Kata kura-kura. Apa? Kata kelinci ke kura-kura. Akhirnya dibikinlah garis start dan garis finish, ya. Kemudian disaksikan oleh binatang seluruh hutan di situ menyaksikan. Ada beruang, ada rubah, ada kancil dan yang lainnya. Akhirnya lomba lari dimulai. Peluit pun ditabung. Nah, lari karena kelinci merasa dirinya itu cepat, maka beberapa saja lari di sebuah pohon dia tiduran. Wah, ngapain lari cepat-cepat? Ya, mendingan aku tidur saja, katanya. Akhirnya kelinci tidur di bawah pohon. Enak ya, habis capek lari, ngadem di bawah pohon yang rindang, cuaca panas sambil mengeringkan keringat. Tiba-tiba ngantuk. Tapi kura-kura dia seorang yang tidur, seorang yang gigih. Terus aja perlahan jalan walaupun penat. Karena dengan kegigihannya, si kelinci tidur, si kura-kura terus aja berjalan. Ya, akhirnya dia si kura-kura melihat, tuh kelinci lagi tidur nih. Aku harus pelan-pelan nih jalannya. Maka kura-kura itu pelan-pelan jalannya. Walaupun nggak pelan-pelan, dia mau udah pelan ya. Selanjutnya, ternyata kura-kura sudah mencapai garis finish. Ya, sedangkan si kelinci baru, waduh, aku ketinggalan, kata kelinci ya. Nah, akhirnya si kelinci kalah bertanding lari dengan kura-kura si lambat, ya. Coba Bapak mau tanya, ya, kita akan mengisi
kolom yang ada di halaman 27. Kita ganti misalnya dengan papan tulis. Kalian siapkan pensil dan penghapusnya. Ya. Nah, ini halaman 27. Oke. Judul ceritanya apa? Judul cerita. Apa judul ceritanya? Kelinci dan kura-kura. Coba nyalain Alfian mikrofonnya, Lira. Ya, Ilut nyalain mikrofonnya. Judul ceritanya apa? Kelinci dan kura-kura. Kelinci dan kura-kura berlomba lari. Ya. Ya. Kemudian inti ceritanya. Inti ceritanya gimana? Inti ceritanya gimana? Kelinci apa? Memenangkan lomba. Kura-kura menantang balap lari dengan kelinci. Karena kura-kura selalu dihina sama kelinci. Kemudian yang menang adalah kura-kura. Yang menang adalah kura-kura karena kelincinya tidur ya. Karena kelinci tertidur di saat lomba. Masa saat lomba tidur ya? Oke, itu ininya ya. Sekarang tokoh utama. Tokoh utamanya siapa? Kelinci. Kelinci. Iya. Kelinci ya, karena di awal sampai akhir ada. Kemudian tokoh tambahan. Tokoh tambahan siapa? Kura-kura. Tambahan. Tokoh tambahannya kura-kura itu pas awal-awal nggak ada ya? Iya. 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 Adanya kelinci. Tokoh tambahannya kura-kura. Kemudian burung dan binatang lainnya ya. Binatang lainnya. Yang dialog itu burung ya. Kemudian tokoh protagonisnya siapa? Sini ya, bikin lagi. Tokoh protagonis yang baik atau yang jahat? Yang baik. Yang baik. Nah, tokoh protagonisnya adalah siapa? Kura-kura. Sifatnya apa? Sifat tokoh protagonisnya sifat tokoh protagonis itu kura-kura gimana? Nah? Giat, tekun, dan berusaha keras. Walaupun dia lambat, tapi dia nggak berhenti jalan aja, ya. Tekun dan berusaha keras, akhirnya dia jadi juara. Selanjutnya, tokoh antagonis siapa? Kelinci. Antagonisnya kelinci. Kenapa disebut tokoh antagonis? Sifatnya kenapa? Ya? Sifatnya gimana?
sifatnya sombong dan malas. Sombong dan malas, sering menghina kura-kura kelinci itu. Padahal pas lagi lomba dia malah malas. Ngapain cepet-cepet lari? Kura-kura nggak bakal bisa ngejar dia. Oke, kamu pindahin itu ya. Ini buat teman-teman kita yang tokoh kura-kura. Protagonis ya. Kemudian ini tokoh tambahan. Ini tokoh utamanya. Ya. Ini inti ceritanya ini. Ini inti ceritanya. Ya, ini judulnya ya. Oke, udah semua ya. Baik, sampai di sini. Nah, sekarang setelah belajar, kalian baca cerita-cerita. Kamu pahami mana tokoh protagonisnya, mana tokoh antagonisnya. Baik, sampai di sini. Mari kita tutup belajar bahasa Indonesia dengan membaca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.